Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan memanjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan rahmatnya di pagi yang mulia ini, sehingga kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama melanjutkan ibadah yang sudah kita rutinkan ini, insyaallah, yakni ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ibadah ini sudah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, yakni ibadah menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu termasuk ibadah, para jamaah sekalian? Karena menuntut ilmu termasuk bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dapat atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan ini mungkin makna dari ibadah. Semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang jika dikerjakan maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu din ini, sebagian ulama menyatakan bahwa atau berhukum suatu keharusan atau wajib bagi setiap muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu fariidah, kata Nabi, wajib bagi siapa? Ala kulli muslim, setiap muslim, baik dia muslim maupun muslimah. Maka dengan ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan olehnya untuk bersama-sama menunaikan satu ibadah ini. Mudah-mudahan ibadah yang mulia ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya pula kita sudah melaksanakan satu ibadah yang agung pula, yakni salat subuh dengan berjamaah, di mana banyak keutamaan orang-orang yang melakukan dan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah itu di masjid. Di antara keutamaan tersebut adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang salat subuh berjamaah di masjid maka dihitung seperti sholat semalam suntuk.
seperti mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis ke-656, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal laila. Barang siapa yang salat isya berjamaah di masjid, maka dicatat baginya seperti dia melaksanakan salat nisful lailah. Nisful lail, setengah malam. Ada yang pernah salat setengah malam tidak berhenti, Pak? Dari maghrib sampai dengan jam 12 malam tidak berhenti salatnya? Tidak. Mungkin jarang ya, Pak ya. Namun pahala bisa kita raih dengan melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid. Maka pahalanya seperti melaksanakan sholat nisful lail, setengah malam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, waman sholat subha fi jama'ati, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallal laila kullahu, maka siapa saja yang melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah, maka baginya dicatat oleh Allah seperti melakukan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Maka kenapa Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mau bangun melaksanakan salat subuh berjamaah ini, khususnya bagi bapak-bapak? Karena pendapat dari sebagian ulama, Imam Ahmad dan selainnya, bahwa salat berjamaah bagi kaum bapak-bapak hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Dengan dalil yang mereka sampaikan. Maka Nabi SAW pernah bersabda, inna asqala salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Jadi dulu pada zaman Nabi SAW, ya, ketika itu sudah muncul orang-orang munafik. Orang-orang munafik bermuka dua, antara hatinya dan zahirnya berbeda. Maka untuk mendeteksi mana yang orang-orang yang munafik, sekalipun sebenarnya Nabi SAW sudah mengetahui, karena sudah diberitakan oleh Jibril alaihissalam. Jadi siapa-siapa yang munafik itu Nabi SAW tahu. Tahu. Maka dulu Umar Ibn Khattab radhiyallahu an agak memaksa kepada pencatatnya Nabi. Siapa Pak pencatatnya Nabi? Pencatat yang sering ikutin Huzaifah Ibnul Yaman. Umar pernah agak memaksa pada Huzaifah bin Yaman untuk menyebutkan siapa-siapa yang telah divonis atau dinyatakan munafik oleh Nabi SAW. Kira-kira untuk apa Umar ingin tahu, Pak? Hah? Khawatir namanya ada. Khawatir namanya ada. Nah, untuk mendeteksi munafik
secara zahir ya. Secara zahir pada zaman Rasulullah, maka dilihat dari ini. Inna athqala salati alal munafiqina salatul isya wal fajr. Jadi mendeteksi mereka adalah munafik pada zaman Nabi. Mereka lah orang yang ketika ya di dua salat ini tidak hadir. Tidak hadir. Tapi jangan salah paham, nanti dikira saya ya Pak ya. Tidak. Tentu Allahu alam, Allah yang mengetahui. Ada yang uzur sakit, uzur safar dan seterusnya. Namun pada zaman Nabi SAW mendeteksi ini gampang. Ya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sekiranya mereka mengetahui, kata Nabi, keutamaan di kedua solat ini, maksudnya dua keutamaan pahala solat isya dan solat subuh, la atauhuma, sungguh mereka akan mendatanginya, walau habwan, walaupun sekalipun dengan merangkak. Walau habwan, la atauhuma walau habwan. Mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Masya Allah Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan atau pahala dari dua sholat yang disebutkan tadi, isya wa subuh. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dimudahkan untuk bangun pagi untuk melaksanakan salat subuh berjamaah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan pahala seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita melanjutkan kembali kajian sampai dengan waktu syuruk, maka itu pun Nabi SAW menjanjikan kembali. Ya. Dalam hadis, siapa saja yang melaksanakan salat subuh dan kemudian melanjutkan ibadah berzikir di sini bisa dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir disebut juga mengadakan majelis ilmu, majelis saling menasihati sampai dengan waktu syuruk. Maka kemudian mereka melaksanakan dua salat syuruk, Allah akan mencatat baginya pahala seperti melaksanakan ibadah apa Pak? Haji. Kata Nabi, tamatan. 3 kali beliau sebutkan, sempurna. Maka satu hadis ini banyak yang iri. Kira-kira siapa yang iri Pak? Kaum ibu-ibu. Tentu yang diwajibkan untuk masjid, berjamaah di masjid adalah kaum bapak-bapak. Namun hadis ini menunjukkan siapa yang berjamaah dan kemudian menunggu sampai dengan syuruk, maka bagaimana dengan kaum ibu-ibu? Ya. Maka penjelasan dari para ulama sebagaimana ada di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya mengenai ini bagaimana, maka tentu beliau menjelaskan berangkat dari afdolnya salat bagi wanita adalah di rumah, maka itu pun bisa diraih oleh para wanita ketika mereka melaksanakan salat subuh tepat waktu ya Pak ya, bukan berarti jam 6, jam setengah 6. Tepat waktu ibu juga bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh, dan kemudian mereka pun berdiam diri di tempatnya, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya sampai dengan waktu syuruk, dan kemudian sholat syuruk, maka baginya pula mendapatkan pahala seperti pahala menunaikan ibadah haji. Maka sampaikan kepada istri, bapak sekalian,
Demikian juga beliau menjelaskan tentang orang yang sakit. Jadi misalkan ada bapak-bapak yang sakit di rumah tidak bisa ke masjid, bagaimana? Itu pun sawaun, sama kedudukannya dengan para wanita, karena mereka memiliki udzur, syar'i. Maka Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk, jadi tidak ada ya Pak ya sekalian, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk tidak beribadah, karena terus. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Ini dia Bapak sekalian. Jadi tidak ada dijeda dulu ibadahnya lah. Tidak ada. Bagi kaum muslimin tidak boleh mengatakan demikian. Karena seolah-olah memisahkan antara ibadah dengan selain. Bahkan pekerjaan kita pun, aktivitas kita seharian itu bisa menjadi ibadah jika kita niatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita bersiap untuk ke kantor, bisa menjadi ibadah, bukan seperti rutinitas biasa saja. Mandi kita termasuk kalau kita niatkan untuk ibadah. Maka kita kenal dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh Nabi, Allah dan Rasulnya. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tata caranya tidak ditentukan. Tadi pekerjaan Bapak bisa jadi ibadah selama meniatkan untuk mencari dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dimudahkan olehnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita yang alhamdulillah sudah kita awali penjelasan dari bab 6 ini di pertemuan sebelumnya, namun berhenti di tengah karena keterbatasan waktu. Maka kita akan lanjutkan kembali. Yang mengenai bab 6 adalah tafsir atau makna dari kalimat tauhid. Makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Karena jangan sampai kita sebagai orang yang mengaku mencintai, ya, membela kalimat tauhid ini, namun ternyata tidak didasari dari ilmu, tidak memahami apa yang dibela. Karena barangkali ketika mereka tidak mengetahui maknanya, konsekuensinya dan seterusnya, pengakuan atau bentuk pembelaan itu justru melenceng atau menyimpang dari apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, karena tidak tahu apa yang dibela. Karena bentuk membela yang paling, ya, yang paling besar bentuk pembelaan seseorang adalah ketika mereka melaksanakannya. Bapak dikatakan pembela sholat jika Bapak mendirikan sholat. Mana mungkin dikatakan Bapak sebagai pembela sholat namun Bapak tidak pernah melakukan sholat. Demikian juga kita dikatakan pembela kalimat tauhid ini manakala kita menunaikan, ya, konsekuensi dari kalimat yang satu ini. Karena tidak mungkin dikatakan pembela jika dia dikatakan membela la ilaha illallah atau kalimat tauhid sedangkan perbuatan dia justru bertentangan dengan kalimat yang dia akui dibela itu.
Tentu pembelaan ini disebut pembelaan yang tidak bermakna. Maka kita awali pembahasan sebelumnya, sebelum memasuki makna atau tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemarin kita sampaikan bahwa kalimat yang singkat ini, yang terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha, a-la-ha, sesembahan. Ternyata kalimat ini adalah kalimat yang memisahkan antara Islam dan kesyirikan. Jadi kalimat yang singkat ini, Bapak sekalian, adalah kalimat yang agung. Kalimat yang menjadi pemisah, dinding pemisah antara Islam dan lawannya kesyirikan. Tauhid dan kesyirikan. Maka yang kita ketahui kemarin, bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui dan memahami kalimat tauhid ini. Memahami kalimat tauhid ini. Ketika Nabi, buktinya apa? Ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kafir Quraisy untuk mengikrarkan kalimat ini, mengikrarkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Mereka menolak. Mereka menolak. Di mana Nabi SAW pernah mengajak mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau SAW bersabda, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini ajakan Nabi SAW kepada masyarakat kafir Quraisy. Wahai manusia, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, mari kita ucapkan la ilaha illallah. Tuflihu, engkau akan sukses, engkau akan mulia. Bagaimana reaksi mereka kaum muslimin ketika Nabi SAW dengan jelas mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat ini, yang tentu kalimat ini mudah di bibir kita, ya, beribu bahkan berjuta kalimat ini sudah kita ucapkan, bukan Bapak sekalian ya, dalam sholat kita, alhamdulillah. Begitu juga ya di kesempatan lain kita sering mengucapkan kalimat yang satu ini, la ilaha illallah. Namun kenapa justru orang-orang kafir Quraisy tidak mau? Bahkan mereka rela berpisah dengan keluarganya, ya, demi berpisah dengan suaminya, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anaknya, berpisah dengan orang tuanya. Itu demi memusuhi kalimat ini. Gak mau mereka mengucapkan kalimat ini. Bahkan mereka dengan sekuat tenaga itu menghalau kalimat ini agar tidak tersebar. Menghalau kalimat satu ini agar tidak tersebar di masyarakat kafir Quraisy. Dicegah seperti apa bentuknya, bagaimanapun caranya mereka lakukan. Bahkan mereka siap mengorbankan nyawa demi melawan kalimat tauhid ini. Masya Allah Pak ya. Begitukah dahsyatnya
usaha mereka dengan kalimat yang satu ini. Maka mungkin ada pertanyaan, kalimat ini apa sih sebenarnya isinya? Apa sih makna dan konsekuensinya sehingga mereka tidak mau mengucapkannya? Bahkan mereka menghalang-halangi, melawan agar satu kalimat ini tidak tersebar di kalangan mereka. Makanya mereka korbankan, siap korbankan adalah lebih baik berpisah dengan saudara-saudaranya atau keluarganya yang memilih mengikuti mengucapkan kalimat ini daripada mereka mengikutinya. Begitu juga mereka rela berperang, mengorbankan nyawa demi melawan kalimat yang satu ini. Ini tentu pasti makna ini adalah makna yang hebat, makna yang kuat, yang mungkin kita sampai dengan ini masih menganggap biasa saja. Biasa saja. Karena mungkin wallah alam kita belum mendalami isinya. Kita belum meyakini sepenuhnya. Atau mungkin pemahaman kita atau memaknai kalimat ini masih belum benar. Bahkan kita jelaskan kemarin bahwa Nabi SAW sebelum diutusnya sebagai Rasul, beliau adalah orang yang baik, adalah orang yang jujur, orang yang dipercaya. Bahkan yang memberi julukan Al-Amin itu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Diberi julukan Al-Amin. Orang ini tidak pernah berbohong, dapat dipercaya. Ini lebih menguatkan lagi. Yang mengucapkan atau yang mengajak qulu la ilaha illallah adalah orang yang mereka cap sebagai orang yang baik. Kalau yang mengucapkan adalah orang yang mungkin tidak dikenal atau baru dikenal, mungkin saja ditolak, itu wajar. Namun orang yang mengucapkan yang mereka anggap sebagai orang yang baik, yang mereka akui baik, ini menunjukkan bahwa mereka menolak pasti ada sesuatu dari satu kalimat ini. Sampai orang yang mereka anggap sebagai orang yang dia percaya tidak pernah mengucapkan kecuali yang benar saja, ketika mengucapkan satu ini mereka baru menolaknya. Ya, kita ibaratkan ada orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Ketika menyampaikan itu betul. Ketika menyampaikan berita adalah benar. Suatu ketika dia menyampaikan berita, tapi berita itu mungkin tidak sesuai dengan Bapak. Bapak mengatakan apa? Oh, dia bohong. Dan kemudian pertanyaan terakhir, apa sih susahnya sebenarnya mengucapkan satu kalimat ini? Betul bukan Pak? Bahkan bahasa kalimat ini berbahasa apa? Berbahasa Arab. Bahasa mereka. Lebih lagi, ya mungkin ada orang Badui misalkan, ada orang pedalaman yang tidak mengetahui bahasa Arab, agar mengucapkan la ilaha illallah mungkin mereka susah mengucapkannya karena bukan bahasa darinya. Namun bahasa ini adalah bahasa mereka sendiri. Namun sekali lagi, mereka lebih memilih pertumpahan darah daripada harus mengucapkan kalimat tauhid ini. Bahkan mereka dengan kompak, serempak, mereka menuduh, ya, ajakan Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat ini. Apa tuduhan mereka? Allah abadikan dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza
la syai'un ujab. Dalam Quran surat Shad ayat 5. Sungguh kata mereka, ini merupakan ajakan yang sangat aneh. Ini sudah ada gambaran, titik terang di sini. Ternyata kalimat tauhid ini mengajak terhadap sesuatu yang berbeda dengan adat dan kebiasaan mereka dalam beribadah. Ya mungkin pada hari ini pun sama. Ketika disampaikan kepada kita sendiri, Pak, gak boleh itu syirik. Maka kita dengan kuatnya akan mendebat, menghalang-halangi. Aneh sekali. Masa begini termasuk syirik? Nah begitu ya Pak ya. Apa maksudnya? Ya mungkin ada sedekah, tapi diberikan kepada bumi. Ada sedekah diberikan kepada laut. Sedekah diberikan kepada pohon, batu, langit, atau tempat-tempat tertentu. Tentu dia akan mengatakan, ya, sedekah masa nggak boleh? Banyak alasan-alasan untuk membenarkan perbuatan mereka dan bahkan menuduh, aneh banget, begini kok dilarang. Bahkan mereka menuduh kita menuduh mereka. Mereka menuduh kita menuduh mereka. Atau mereka menuduh orang yang menyampaikan itu menuduh mereka, dibalikin lagi. Sedangkan ketika Bapak misalkan mencari jalan, mau ke rumah teman misalkan, udah lama tidak pernah ketemu, ada titik terang, mungkin lewat Facebook atau mana, ingin berkunjung, alamatnya ini, pakai Google Map juga. Nah, Google Map juga kadang-kadang gimana Pak? Belok kanan, belok kiri gitu Pak ya. Makanya ada ustadz yang mengatakan itu ganti insya Allah, kata gitu ya Pak. Jadi ada kata-kata insya Allah, 50 menit lagi insya Allah, gitu ya Pak. Jadi aplikasi ini siapa yang buat ya Pak? Bapak buat dong kalau bisa, orang IT bisa buat. Di situ ada tulisan insya Allah atau lafaz insya Allah. Belok kanan, belok kiri, insya Allah sampai 2 menit lagi, insya Allah kan Pak. Tapi ketika Bapak mau masuk kok munculnya kok kerel. Kan pernah begitu ya? Saya juga pernah pakai naik motor ke sana kemana ke sini, nggak cocok alamatnya. Nah, Bapak diingatkan, Pak, nggak lewat situ Pak. Itu rel. Kalau orang yang tahu di situ, Bapak ngeyel. Lah Google Map-nya udah pengen ke sana, masa mau ke sana salah? No. Banyak acara, banyak alasan ketika dibenarkan, bahkan menuduh, kamu menyesatkan saya ya, tuh kan Pak. Lebih percaya kepada orang yang ngomong di Google Map daripada warga situ yang lebih tahu. Sama ini. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh nih ajakannya. Persis orang-orang mungkin pada hari ini juga disampaikan, Pak, oh Bapak mau akikoh? Iya, ini akikoh yang syar'i seperti ini. Enggak, saya tetap begini. Maksudnya tuh bayi diputer-puter. Ya Pak. Terus kemudian apalagi banyak acara-acara yang syar'i, alhamdulillah. Akikoh itu syar'i, tapi sayang tidak syar'inya di waktunya juga. Akikoh di hari ke berapa? Hari ke 7. Biasanya di hari ke 40. Benar nggak Pak? Dengan jelas Nabi mengatakan hari ke-7, tapi melaksanakan hari ke 40, kecuali dia memang tidak mampu. Karena Nabi seperti Syalbani juga mengatakan kalau di hari ke-7 nggak bisa, ya di ke-14. Kalau 14 nggak bisa, 21. Kalau nggak bisa, kapan saja.
termasuk dari 40 itu tadi. Tapi kalau mengkhususkan di hari 40 perlu dalil tentu. Jadi rambutnya belum dicukur di hari ke-7. Sedangkan Nabi memerintahkan, menganjurkan dicukur, ditahnik, dikasih nama di hari ke-7. Ya kalau alasannya belum punya rezeki Ustaz. Oh, kalau punya ini nggak apa-apa. Kayak saya mengatakan kalau nggak hari ini, kalau hari ini, atau kapan saja. Namun kalau mengkhususkan langsung, saya mah di hari 100 aja nanti. Jadi rambut anak tuh udah 10 cm baru dicukur, dibotak. Wallah mengikuti ajaran atau tuntunan siapa. Nah ketika disampaikan akikoh yang syar'i seperti ini, maka dia mengeles. Aneh banget, biasaan kita begini. Sekali lagi ini sudah menunjukkan Bapak sekalian bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu paham dengan kalimat ini, dengan bukti-bukti yang tadi kita sebutkan di atas. Mereka paham maknanya dan paham konsekuensi ketika mengucapkan kalimat ini. Itu mereka paham maknanya dan paham konsekuensi jika mengucapkan satu ini. Makanya mereka nggak mau melaksanakan, tidak mengucapkan. Karena konsekuensinya dia tahu. Berbeda orang sekarang, mengucapkan dengan mudah, bahkan mungkin tidak terhitung, beribu, berjuta, bahkan bermiliaran. Namun wallahu alam konsekuensinya dia langgar. Kenapa kira-kira? Dia awalnya ketidakpahaman. Apa tuh la ilaha illallah? Mereka tidak mau karena mereka bukan tidak paham, namun sebaliknya justru mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka paham maknanya dan memahami konsekuensi jika mereka mengucapkan kalimat ini. Dan mereka sadar kalimat ini jika diucapkan, Masya Allah ya Pak ya, kalimat ini jika diucapkan itu bertentangan dengan keyakinan mereka. Maka alhasil keyakinan mereka inilah yang menjadi indikator untuk memahami kalimat tauhid ini. Masya Allah Pak ya. Jadi mereka paham sekali. Terus yang kedua, sebelum kita membahas kalimat ini, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy dulu itu sudah beriman akan adanya Allah. Udah beriman, udah meyakini adanya siapa Bapak sekalian? Allah. Buktinya orang-orang sebelum Nabi itu banyak nama-namanya itu dinisbatkan kepada Allah. Ayah Nabi namanya siapa Pak? Abdullah. Artinya hamba Allah. Ya, hamba Allah. Mereka mengimani adanya Allah. Mereka juga mengimani atau meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta ini. Dan tidak mungkin nama mereka dinisbatkan kepada Allah sedangkan Nabi belum diutus, kecuali mereka sudah mengimani adanya Allah. Abdullah, hamba Allah. Al-Quran menceritakan atau membuktikan ya, tentang akidah dan keyakinan mereka tentang Allah. Nah, maksudnya, tapi keyakinan mereka mengenal Allah itu keyakinan seperti apa nih Pak? Nah, diceritakan di sini atau disebutkan dalam ayat-ayat yang lain juga, di surat Yunus, di surat
Luqman, ada. Di antara surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menunjukkan bahwa tentang akidah mereka, keyakinan mereka tentang Allah itu, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyit minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Demikian juga dalam surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Katakan siapa, jika dikatakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai atau menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semua urusan ini? Maka mereka menjawab dengan lantang apa? Allah. Jadi ketika orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy ditanya tentang siapa sih yang menciptakan langit bumi, siapa yang mengaturnya, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka jawabnya Allah. Mereka jawab siapa Pak? Allah. La, lam di sini lam taukid, bukan lam la, bukan la, tapi lamnya tidak panjang. La yaquluna Allah. Agar apabila kalian bertanya kepada mereka, engkau bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La, mereka pasti jawab, la yaqulunna Allah. Mereka pasti jawab itu Allah yang menciptakan. Jadi artinya mereka sudah mengenal Allah Bapak sekalian. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Katakanlah kepunyaan siapa bumi ini? Dalam surat Al-Mu'minun berturut-turut. Siapakah yang memiliki atau kepunyaan siapa bumi ini dan semua apa yang ada? Jika kamu mengetahui, mereka menjawab, kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Demikian juga dalam ayat seterusnya, qul man rabbus samawati was-sab'a wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Siapa yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy dan yang besar? Mereka pun menjawab, la, Allah yang memilikinya. Kemudian juga ayat-ayat setelahnya luar biasa Bapak sekalian. Mereka mengakui dan meyakini adanya Allah dan dalil-dalil yang lain yang menyebutkan masalah ini. Nah, dari sini Bapak sekalian, kita meyakini dan memahami bahwa orang-orang Quraisy meyakini satu, Allah itu ada. Dua, Allah itu yang kuasa. Yang kuasa. Ketiga, mereka akui Allah itu yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur alam semesta ini dan beserta isinya. Namun mereka masih berdoa kepada selain Allah. Jadi dari sini Bapak sekalian, yang diyakini oleh kafir Quraisy mengenai la ilaha illallah adalah memaknai sebatas tauhid rububiyah. Memahami, ya, mereka sudah memahami tauhid rububiyah, sudah. Tapi kenapa mereka menolak kalimat la ilaha illallah? Ayo Pak, kalau memang misalkan ya, Bapak berdakwah di pedalaman sana, jangankan mengenal Allah, mengenal agama aja enggak. Mengenal agama aja
Tidak. Maka mungkin lebih Bapak akan dakwahnya seperti apa? Nah, kalau Nabi SAW berdakwah kepada kafir Quraisy yang mereka sebenarnya sudah mengenal Allah, tapi mengenal Allah di sini mengenal Allah dalam rububiyahnya saja. Maksudnya dalam perbuatan Allah. Ketika mereka bertanya tadi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Jadi yang mereka pahami kepada Allah itu hanya perbuatan-perbuatannya, namun belum masuk ke makna la ilaha illallah. Dan mereka lah yang menolak kalimat ini. Kenapa? Karena makna ini adalah makna dari tauhid uluhiyah. Maka dengan ini Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita mengaku bertauhid dengan hanya mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah sebagai zat yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan jodoh, Allah yang mengatur, itu ternyata belum cukup. Maka dari ini kita harus mengetahui makna dari la ilaha illallah. Maka kita bahas bersama-sama. Jadi kata la ilaha illallah tadi tersusun dari 3 huruf, alif, lam, dan ha, dan terdiri dari 4 kata. Nih Pak sekalian, dari 4 kata yang kita akan bersama-sama bahas. Yang pertama kata la, kata kedua ilaha, kata ketiga illa, keempat Allah. La ilaha illa Allah. 4 kalimat, 4 kata ini. Maka kita bahas yang pertama, kata la. Kalimat la artinya apa Bapak sekalian? Tidak. Atau di sini la nafiyali jins. La di sini artinya la nafiyah, meniadakan. Lam yang berfungsi meniadakan keberadaan sesuatu. La, tidak ada. La nafiyali jins. La yang berfungsi untuk meniadakan sesuatu. Contoh, ketika Bapak membaca la raiba fihi, la raiba fihi, artinya apa Pak? Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi meniadakan. Apa yang ditiadakan? Keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alkitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Menghilangkan, tidak ada. Ya, meniadakan jenis keraguan dalam Al-Quran, tidak ada. Sehingga ketika disambungkan dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, artinya meniadakan semua jenis ilah. Maka kalimat 2 adalah ilah. La, meniadakan semua jenis sesuatu. Apa sesuatunya ini? Lanjutannya ilaha, yakni menghilangkan semua jenis ilah. Apa arti ilah Bapak? Nanti kita bahas. Dalam bentuk apapun dan siapapun dia. Dalam bentuk apapun, bentuknya mungkin lampu, bentuknya mungkin pohon, atau bentuknya siapapun dia, orang misalkan, dituhankan. Tidak ada, punya la ilaha, dihilangkan, semua dihilangkan. Apanya? Bentuk ilah ini. Meniadakan. Kemudian yang kedua kata ilaha. Ini
hadhil kalimah, kalimat ini merupakan masdar atau kata dasar ya. Masdar itu kata dasar dari turunan kata aliha. Aliha ya lahu, aliha ya lahu, yang maknanya beribadah. Ya, aliha ya lahu artinya beribadah. Sementara kata ilahun merupakan isim masdar. La ilaha, ilaha, ilahun ya, merupakan isim masdar yang bermakna maf'ul, objek. Nah ini memang pembahasan bahasa Arab ya, tapi tidak mengapa walaupun belum dong ya. Sehingga artinya kalau isi maf'ul itu artinya berarti maf'ul, ma'bud. Sehingga artinya ilaha artinya ma'bud, yang disembah. Atau sesuatu yang menjadi sasaran ibadah. Sesuatu yang menjadi sasaran ibadah, ma'bud, yang disembah. Maka jika disambungkan la ilaha artinya meniadakan semua yang disembah. La ma'bud, ditiadakan, yang disembah, yang jadi sasaran itu ditiadakan. Gak ada yang boleh disembah. Tidak ada yang boleh disembah, ditiadakan. Bentuknya apapun atau bentuknya orang siapapun, enggak. Bentuknya berhala, enggak boleh. Enggak ada sesembahan, enggak ada. Di dunia ini enggak ada sesembahan. Jadi ditiadakan bentuk sesembahan. Nah, lanjut ketiga. Illa. Artinya apa? Kecuali. Ini disebut dengan lafaz istisna, pengecualian. Yang kata ini bertugas apa? Mengeluarkan kata yang terletak setelah ila. Kalimat istisna ini, ila ini, tugasnya adalah mengeluarkan kata yang terletak setelah illa nanti Pak ya, dari hukum yang telah dinafikan oleh la. Jadi kalimat illa ini itu mengeluarkan atau nanti tugasnya adalah menetapkan ya Pak ya, kalimat yang terletak setelah illa. Jadi menetapkan setelah illa itu apa? Setelah illa itu apa? Menetapkan kalimat itu dan menafikan la. Ya, menafikan tidak ada, tapi menetapkan nanti di akhir setelah illa. Itu kalau kita bahas perinci seperti itu ya Pak ya. Sebagai contoh gini. La rajula fil masjid illa Muhammad. La rajula fil masjid illa Muhammad. Tidak ada lelaki apapun di masjid. Kan artinya begitu Pak. La rajula fil masjid. Tidak ada satupun laki-laki di masjid. Illa Muhammad. Kecuali siapa? Muhammad. Maka kita pahami seperti ini. Kata Muhammad itu dikeluarkan oleh siapa? Illa. Kata Muhammad dikeluarkan atau ditetapkan oleh illa. Untuk menafikan atau meniadakan semua jenis laki-laki di masjid. Gitu Pak, paham?
Paham ya Pak? Mudah-mudahan. La rajula fil masjid illa Muhammad. Saya ulang ya. La rajula fil masjid illa Muhammad. Tidak ada laki-laki, satupun laki-laki yang ada di masjid kecuali satu orang, Muhammad. Maka di sini disebutkan bahwa kata Muhammad, kata yang paling terakhir setelah ilah itu dikeluarkan oleh ilah atau ditetapkan oleh ilah. Tujuannya Pak, untuk meniadakan atau menghilangkan semua jenis laki-laki yang ada di masjid. Itu tadi la rajula itu untuk menghilangkan kata la, untuk menafikan kata la rajula. Lah kalau yang tadi la ilaha illa itu untuk menafikan, untuk mengeluarkan, menetapkan kata setelah ilah nanti yang ditetapkan siapa, dan untuk menafikan kata la ilaha, untuk menafikan itu tidak ada sesama, tidak ada di dunia ini, nggak ada sesama, tidak ada. Maka apa yang kata keempat yang setelah ilah itu? Lafaz Allah. Nah, lafaz Allah dialah sang Tuhan yang dikenal dengan makhluk. Ya, lafaz Allah itu berasal kata dari ilaha, al-ilaha. Nih Pak, lafaz Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al-ilah. Hamzanya dihilangkan untuk mempermudah membacanya. Hamzanya dihilangkan, kan al-ilaha. Hamzanya dihilangkan untuk memudahkan untuk pengucapannya. Lalu huruf lam yang pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam lam yang kedua, sehingga menjadi satu lam yang ditasydid. Lalu lam yang kedua dibaca tebal sehingga dibaca Allah. Ini lika-liku lafaz Allah ya. Kalau kita kan udah jugruk aja udah, itu memang ayat kayak gitu. Kita nggak tahu dari mana tuh asalnya lafaz Allah. Ya, ini pun berasal dari ahli bahasa. Ya, bukan saya yang menentukan. Maka seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan maknanya, Allahu wahdah huwal ma'bud al-ma'luh alladzi la yastahiqqal ibadah siwa. Allah dialah al-ma'bud. Al-ma'bud tadi artinya apa Pak? Yang disembah. Al-ma'luh yang disembah juga. Maaf, al-ma'bud diibadahi, al-ma'luh yang disembah. La yastahiqqa, tidak ada yang berhak al-ibadah untuk diibadahi siwahu, selainnya. Ini beliau memaknai kalimat la ilaha illallah. Maka dari keterangan di atas, masih ada waktu ya Pak? Ini saya habiskan ya hari ini insyaallah. Ini yang terakhir adalah tentang rukunnya dulu ya. Selebihnya nanti ada jelasan lain. Dari keterangan di atas tadi, makna dari kata la ilaha illa Allah, maka keterangan ini disebutkan oleh para ulama, maka kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua inti pokok, atau mungkin ini disebut dengan rukun. Artinya Bapak sekalian, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, ya Pak ya, itu harus ada dua rukun jika ingin la ilaha illallah itu benar. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi rukun ini tidak ada, satu bahkan dua-duanya, maka wallahu alam kemungkinan ini tidak akan diterima la ilaha illallahnya. Sama seperti Bapak kita sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi rukun satu saja tidak diucapkan, tidak dijalankan, maka bagaimana? Batalati sholat. Demikian juga la ilaha illallah. Maka ini yang mereka anggap orang kafir Quraisy itu nggak mau. Yang pertama, an-nafyu. An-nafyu. Kira-kira apa arti an-nafyu Pak? Meniadakan. Dari mana kata nafyu ini? Maksudnya di sisi mana kalimat
makna dari nafiyu ini, dari kalimat la ilaha illallah. Nafiyu ini diawali dari kata la ilaha. Ini namanya nafiyu, itu artinya peniadaan. La ilaha. Jadi rukun yang pertama adalah la ilaha, itu nafiyun. Meniadakan. Ini rukun yang pertama. Jadi ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus melaksanakan rukun yang pertama. Dia meniadakan ilah. Dia meniadakan apa-apa? Ilah, sesembahan. Nggak boleh. Iya saya. Terus orang-orang yang musyrik itu kenapa tidak mau dianggap musyrik, Pak? Ya mereka belum menghilangkan sesembahan selain Allah. Apa sesembahan mereka? Banyak. Cincin, kalung, keris, mungkin apa namanya, apa saja jimat-jimat itu. Saya nggak beribadah. Nah nanti kita akan bahas mengenai mana ibadah. Jadi jangan sampai Bapak mengatakan saya punya jimat tapi saya nggak beribadah. Tapi buktinya ketika Bapak kemana-mana jimat itu ketinggalan, Bapak kan merasa apa Pak? Merasa khawatir. Jangan-jangan nanti kalau jangan-jangan. Nah kalau Bapak bilang jangan-jangan, Bapak itu udah meyakini ke situ. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu maaf bukan seperti sholat, sujud, ruku ya Pak ya. Jarang orang sujud ruku pada pohon besar. Kita nggak pernah lihat. Tapi bentuknya keyakinan. Justru ini yang paling dahsyat. Kenapa Bapak pulang lagi Pak? Udah di kantor juga cincinnya ketinggalan. Nah, kenapa? Mahalnya? Bukan. Dia meyakini kalau nggak bawa cincin takut kenapa-napa. Nah, dia sudah dalam hal ini dia sudah meyakini bahwa ada zat yang menyelamatkan selain Allah. Jadi atau dia misalkan takut kenapa-napa. Jadi dia meyakini ada zat selain Allah yang memudaratkan. Itu namanya ibadah. Walaupun cincinnya tidak disembah-sembah begini, tidak. Maka yang pertama adalah nafi, meniadakan. Maka makna rukun ini Bapak sekalian, orang yang mengikrarkan la ilaha illallah harus mengingkari semua sesembahan dan sasaran ibadah dalam bentuk apapun. Jadi makna la ilaha yaitu rukun pertama, an-nafyu itu meniadakan. Konsekuensinya dari bapak-bapak sekalian yang kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha itu konsekuensi adalah menghilangkan dan meniadakan semua sesembahan selain Allah. Itu semua tiadakan dalam bentuk apapun, mau jimat, mau bentuknya apa, hilangkan Pak. Kalau ingin la ilaha illallahnya bentuknya sorban, bentuknya imamah, bentuknya rambut, ya, bentuknya kuburan, bentuknya dan bentuknya apapun dihilangkan, nggak ada sesembahan, nggak ada. Malaikat, nabi, benda-benda mati, orang soleh dan seterusnya nggak ada Pak ya sekalian ya. Tidak ada yang berhak untuk dijadikan sasaran ibadah, tidak ada. Ini wajib, ini rukun, meniadakan semua sesembahan. Ketika seseorang berakidah ateis, misalkan ini ateis Pak ya. Kalau ateis tidak mengenal Tuhan, berarti dia tidak mengakui penggalan pertama kalimat tauhid ini. Ya kan Pak? Kalau udah kalimat iyadzubillah. Yang terakhir, yakni rukun yang kedua isbat. Isbat artinya kan kalau mau Ramadan biasanya ada sidang apa? Isbat. Sidang apa namanya? Isbat itu artinya penetapan. Sidang penetapan. Nah, rukun yang kedua setelah nafiyun, an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. Kita harus menetapkan. Kalimat mana yang mengatakan kalimat menetapkan? Kalimat yang dua terakhir, illallah. Tadi yang pertama menafiukan, menghilangkan sesembahan, nggak ada sesembahan. Yang kedua rukunnya, jangan kebablasan. Saya mah cuma rukun yang pertama, meniadakan. Berarti Bapak selama ini menyembah siapa? Kalau Bapak mengatakan itu memang tidak ada Tuhan,
Harus ditetapkan. Illallah. Siapa yang ditetapkan? Allah. Maka rukun yang kedua ini konsekuensinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah setelah dia meniadakan, ya, menafiukan semua bentuk sesembahan, maka yang kedua, rukun kedua adalah dia harus menetapkan, ya, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah itu siapa? Allah. Gak ada lagi jimat, gak ada lagi, gak ada. Itu konsekuensinya Bapak sekalian. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang kan enggak, masih menyembah Allah, tapi sesekali juga menyembah selainnya. Enggak kok. Enggak, saya enggak menjadikan orang soleh sesembahan. Enggak juga. Ini persis yang dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyembah kuburan, mereka mendatangi orang-orang soleh yang dianggap soleh, ya. Jangan beribadah, jangan menyembah. Mereka juga mengatakan saya enggak nyembah mereka. Cuma saya menjadikan orang ini wasilah. Ya, sama dengan orang sekarang juga. Sekali lagi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengakui satu-satunya yang berhak dijadikan sasaran ibadah itu hanya Allah. Sehingga dia harus beribadah kepada Allah, dan ketika dia tidak mau beribadah berarti belum mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dua rukun ini tercantum dalam surah Al-Baqarah 256. Bapak bisa buka nanti Pak, ya. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 256. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang mengingkari terhadap tauhid dan beriman kepada Allah berarti dia berpegang dengan tali yang kuat. Siapa yang ingkar terhadap tauhid, maksudnya tauhid ini dia mengingkari semua sesembahan selain Allah. Karena tauhid di mana sesembahan selain Allah hilang semuanya, ingkar semuanya, nggak ada. Saya nggak ngakui mereka itu Tuhan. Ya, kemudian wa yu'min billah. Kemudian dia menetapkan. Siapa yang ditetapkan? Wa yu'min billah. Dia beriman kepada Allah, menetapkan Allah itu sesembahannya. Maka dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Orang inilah orang yang telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu tauhid. Maka kita balikan lagi, kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan ini, sedangkan mereka sudah mengakui ada Allah. Mereka mengakui yang memberi rezeki mereka itu Allah, yang menurunkan hujan itu Allah, yang memberikan hidup dan mati mereka itu Allah, siapa yang menciptakan langit bumi dan lain-lain Allah. Tapi mereka menolak kalimat ini karena mereka tidak mau menafikan sesembahan selain Allah. Maka betul mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan ini jadi satu saja itu Allah? Inna hadza la syai'un ujab. Oh, sungguh ini ajakan yang sangat aneh. Ini jadi kenapa orang-orang Quraisy tidak mau mengucapkan ini, karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah, dan mereka harus menetapkan satu sesembahan yang berhak disembah. Siapa Pak? Allah. Mereka tidak mau. Maka maaf, dua rukun ini kalau tidak ada pada orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, bisa juga gugur, batal, karena rukunnya tidak ada. Dia menetapkan la ilaha illallah, dia menetapkan satu Tuhan yang berhak disembah, itu Allah. Tapi dia tidak meniadakan sesembahan yang lain. Tadi disebutkan bentuknya ini, bentuknya itu, ini bentuknya ini, tidak ditiadakan. Masih tetap aja malam Jumat Kliwon, apa namanya, kerisnya dimandiin pakai 7 rupa bunga. Untuk apa Bapak? Bapak pasti akan meyakini kalau Jumat ini lewat, Bapak punya ada yakinan konsekuensinya nanti istri bisa sakit, anak bisa sakit, atau kita rezekinya seret, kan begitu ya Pak ya? Kalau itu yang terjadi, Bapak itu belum meninggalkan Tuhan selain Allah. Pawang hujan, ada pawang hujan.
Kalau bapak mau hajatan, panggil pawang hujan biar malam ini nggak hujan. Kalau ditembak dengan apa nama pak? Yang biasa kan ditembak ya pak. Kalau ada itu tuh saking ya biar nggak kehujanan pakai tembak awan. Kalau malam-malam tuh ada lampu begini ya pak ya. Itu kan tembak. Kalau itu sih usaha secara manusiawi nggak apa-apa. Tapi kalau meyakini sampai ada pawang hujan yang duduk di samping panggung ya pak, 2 pawang biar nggak hujan. Berarti bapak sudah meminta ya kepada selain Allah. Bentuknya orang, dukun. Allahu a'lam bishawab bapak sekalian. Ini mungkin secara singkat, walaupun ini sebenarnya pembahasannya masih lumayan panjang bapak, karena kita akan membahas mengenai syurutul la ilaha illallah. Bapak, syarat sahnya sholat apa? Satu saja, apa pak? Wudu, berwudu. Bapak sholat nggak berwudu, kira-kira sah nggak? Nggak. La ilaha illallah juga ada syarat-syaratnya. Kalau nggak ada, berarti bapak nggak sah la ilaha illallah. Iya, di antaranya ala ilmu mungkinnya mengilmui. Nah itu dia, banyak orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengilmui. Dan ini syarat. Dan seterusnya nanti kita akan bahas insya Allah. Ya masih panjang mbak ya. Dan kemudian yang terakhir mungkin nawaqidu tauhid, nawaqidu la ilaha illallah, hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah. Kalau bapak melakukan satu saja yang membatalkan wudu, apa pak? Kentut, buang angin. Bapak berani sholat kecuali lupa, ya pak? Sebenarnya bapak belum wudu nih, jelas bapak tahu. Berani sholat pak? Gak berani. Kenapa? Gak sah nanti Ustaz. Nah, jamak dengan la ilaha illallah nanti ada hal-hal yang membatalkan. Kalau dilakukan berani. Kalau bapak tahu seperti tadi wudu, aduh kalau nggak wudu nggak sah. Bapak pasti akan mengetahui. Nanti kalau saya melakukan saya batal la ilaha illallahnya. Nah itu menjadi kita itu tuh terjaga. Kenapa orang masuk aja? Karena tidak tahu. Bahkan bukan nggak tahu. Lebih parah lagi, udah gak tahu, dikasih tahu gak mau tahu. Pak, ini syirik pak, ini bisa batal loh. La ilaha illallah. Kata siapa? Tuh kan, banyak sekali yang mendebat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita berlanjut artinya pembahasan ini, dan mudah-mudahan menjadikan kita paham dengan kalimat ini dan semakin yakin kalimat ini, dan kemudian bapak akan merasa keistimewaan yang sudah kita jelaskan itu akan berasa. Mungkin kemarin ketika diterangkan ketenangan, keamanan, kayaknya belum Ustaz. Mungkin belum kuat la ilaha illallahnya. Kalau kita kuat diawali dari mempelajari makna, konsekuensi dan seterusnya, kita akan semakin kuat untuk memegang la ilaha illallah. Buktikan, insya Allah bapak akan semakin kuat. Ya. Misalkan ada orang mengatakan ini, enggak, udah, jadi enggak langsung perut di sini, jangan-jangan iya. Nah, kalau begitu kan bapak udah masih lemah imannya, ya, seperti itu. Nanti Syiah gini, orang bertauhid demi Allah tidak takut Syiah, demi Allah tidak takut gini nanti begini. Kalau presiden ini nanti Syiah gini, bapak kan kemarin bergebur di sini ya pak. Sekarang mana pak? Sekarang mana? Bapak masih membicarakan lagi? Tidak kan? Kemana itu betul-betul bergemuruh. Nanti kalau yang dipilih ini, nanti Syiah ini. Kalau begini, bapak udah bergemuruh di sini. Orang yang bertauhid tidak, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Karena Allah ini mengatakan apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini orang yang mengatakan begini nih, ini seolah-olah tahu besok tuh kayak apa. Dengan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu mengenai apa yang akan terjadi besok. Gak ada pak. Maka ketika ada orang begini, pak, berdoalah kepada Allah. Terlalu kecuali memang udah disampaikan oleh Nabi SAW dalam dalil-dalil sahih. Ya. Demikian bapak sekalian, dan
sepertinya juga tidak ada pertanyaan karena memang waktunya udah ini, dan saya harus ketemu dengan satu jamaah di sini Pak yang akan berangkat insya Allah dengan saya di tanggal 15 Januari Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan kurang berkenan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.